Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi ya di dalam pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran sosiologi. Jadi untuk di kelas 12 IPS 2 ya. Kemudian kita mulai dari sesi yang kedua ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, lanjut dengan pembelajaran, izinkan Ibu untuk mengucapkan penganyalimat Om Swastiastu. Baik ya, anak-anak, seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita juga harus mengucapkan puji syukur ya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi kesempatan untuk bisa tetap bertemu kembali di dalam pembelajaran ini. Jadi kita akan mulai dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan sekali lagi anak-anak ya, untuk mengisi daftar hadir. Jangan sampai tidak mengisi, sudah mengikuti tetapi kalian lupa untuk mengisi daftar hadir. Sama juga dengan tidak hadir ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, tolong diingat untuk tetap mengisi daftar hadir. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang lalu, ini kita masih bicara tentang materi perubahan sosial ya. Materi tentang perubahan sosial. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah Ibu memberikan tugas dan juga sudah kalian kerjakan ya. Jadi di dalam tugas pada pertemuan minggu lalu, yaitu Ibu menampilkan gambar, di mana gambar tersebut Ibu minta kalian membuat semacam deskripsi ya, deskripsi tentang bentuk perubahan yang terjadi ya, bentuk perubahan yang terjadi dari 4 gambar. Jadi 2 gambar yang mana dari 2 gambar itu menggambarkan adanya sekelompok anak yang mereka bermain dengan permainan tradisional. Kemudian ada sekelompok anak yang mereka bermain, sebenarnya dia merupakan kelompok juga, tetapi mereka menggunakan media yang sudah lebih modern ya. Jadi Ibu bisa katakan bahwa dari 2 klasifikasi kelompok sosial di mana anak-anak itu bermain permainan tradisional dan bermain dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern, dalam hal ini HP, ini menggambarkan terjadinya perubahan pola perilaku daripada anak yang ada di dalam ilustrasi gambar tersebut ya. Jadi perubahan perilaku kalau kita perhatikan pada kelompok anak yang masih bermain dengan permainan tradisional, ini menunjukkan bahwa interaksi yang mereka lakukan itu secara langsung ya. Jadi mereka saling berhubungan secara langsung dan tatap muka ya. Jadi bisa dikatakan interaksi yang mereka lakukan relatif akrab ya. Sedangkan kalau pada kelompok anak dengan model permainan yang menggunakan permainan yang lebih modern, dalam hal ini adalah menggunakan HP, walaupun mereka ada di dalam kelompok, mereka bersama, tetapi interaksi mereka bisa dikatakan sangat rendah. Sedangkan kalau di dalam kelompok yang pertama tadi dengan permainan tradisional, interaksi yang mereka lakukan cenderung lebih mendalam ya. Jadi mereka akan lebih mudah bersosialisasi di dalam kelompok dengan bentuk permainan yang tradisional. Tetapi kalau pada kelompok dengan permainan yang menggunakan teknologi modern HP ini, bisa dikatakan
semacam anak-anak itu di dalam proses sosialisasi tidak dilakukan secara mendalam. Jadi mungkin ada kesulitan nanti di dalam proses sosialisasi ya terhadap lingkungannya. Ya, jadi ini berpengaruh terhadap interaksi yang dilakukan. Jadi mereka ada di dalam kelompok, tetapi mereka proses interaksinya sangat dangkal. Ya, jadi dari tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan, kalian setorkan, itu memang ada beberapa di antara kalian mendeskripsikannya per gambar ya, satu demi satu. Tetapi boleh juga, langkah baiknya kalian membuat satu deskripsi secara kalian gabung saja sebenarnya bisa. Ya, tetapi tidak salah ya, tidak salah yang membuat deskripsinya per gambar. Ya, nah itu Bu Kira yang bisa Ibu sampaikan tentang pembahasan tugas pada pertemuan yang lalu. Jadi perubahan yang terjadi adalah perubahan pola perilaku, kemudian ini akan berdampak kepada interaksi yang dilakukan oleh anak terhadap lingkungan sosial mereka. Ya. Jadi cukup jelas. Nah, kemudian untuk materi pada pertemuan yang lalu yaitu membahas tentang teori-teori perubahan sosial ya. Masih ingat teorinya apa saja? Ya, ada teori siklus, evolusi, konflik, ya, kemudian fungsional. Nah, apa itu masing-masing pengertian dari teori-teori tersebut? Silakan kalian baca ulang lagi ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu materi berikutnya ini tentang, kalau kemarin tentang teori, sekarang tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, ada berapa sebenarnya bentuk perubahan sosial? Jadi perubahan sosial itu ada beberapa bentuk ya anaknya. Tidak hanya satu saja perubahan sosial, perubahan kebudayaan, tetapi ada beberapa bentuk. Nah, bentuk-bentuknya itu apa saja? Nah, di sini bentuk perubahan sosial ya bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah berdasarkan prosesnya. Nah, berdasarkan prosesnya itu ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Ya, jadi di dalam perubahan yang direncanakan biasanya perubahan itu melalui dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat ya. Jadi dalam hal ini perubahan itu yang direncanakan melalui program-program tertentu. Jadi program itu sudah tersusun, sengaja dibuat ya. Dan biasanya dilakukan oleh apa yang disebut dengan agent of change. Ya, tahu anak-anak apa itu agent of change? Agent of change ini bisa diartikan sebagai pihak-pihak yang diberi kepercayaan untuk melakukan perubahan. Ya, kali lagi Bu jelaskan, agent of change ini adalah pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, sekarang siapa yang ditunjuk sebagai agent of change untuk melakukan perubahan? Ya, yang ditunjuk sebagai agent of change untuk melakukan perubahan ini adalah pemerintah. Jadi dalam hal ini agent of change ini berupaya untuk bagaimana mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat mau melaksanakan apa yang menjadi program-program hingga terjadi perubahan, dan program-program itu sudah tentu disusun dan direncanakan. Ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada beberapa cara seperti misalnya adanya social planning, ada perencanaan sosial, ya. Kemudian ada social engineering, ya, ada semacam rekayasa sosial, ya. Jadi itu untuk perubahan yang direncanakan, ya. Nah, contohnya untuk perubahan yang direncanakan adalah pembangunan itu sendiri, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, sedangkan untuk perubahan yang tidak direncanakan, ini adalah perubahan yang terjadi di luar perencanaan.
Ya, jadi tidak ada rencana itu untuk perubahan yang tidak direncanakan, tidak terprogram maksudnya ya. Jadi di luar perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan dari masyarakat maupun pemerintah. Perubahan ini biasanya mempunyai dampak yang cenderung negatif. Ya, sehingga perubahan yang tidak direncanakan biasanya tidak diinginkan oleh masyarakat. Sebagai contohnya, misalnya di sini yang Ibu buat adalah program transmigrasi. Di satu pihak berdampak positif bagi pemerataan jumlah penduduk, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, di mana para transmigran ini akan mendapatkan lahan, ya, sehingga mereka bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Sedangkan dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ini kadang-kadang timbul apa ya? Bisa dikatakan semacam pertentangan, konflik antara para transmigran yang berasal dari daerah-daerah lain dengan penduduk asli. Dan ini bisa menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan juga. Ya. Nah, itu Bu kira untuk bentuk perubahan yang diklasifikasikan berdasarkan prosesnya. Ya, jelas ya, Nak ya? Baik, kita lanjut ke bentuk yang berikutnya. Nah, bentuk yang berikutnya ini berdasarkan tingkat pengaruhnya ya. Jadi artinya sejauh mana pengaruh yang bisa ditimbulkan dengan terjadinya perubahan. Ya, perubahan sosial tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah perubahan yang kecil pengaruhnya, perubahan kecil disebut ya. Jadi artinya di sini perubahan yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat luas ya. Jadi hanya berpengaruh pada satu objek dan tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang lainnya. Ya. Nah, contohnya apa untuk perubahan yang kecil pengaruhnya? Perubahan dalam bidang mode. Mode apa saja? Mode pakaian, mode rambut, ya. Apakah dengan perubahan mode rambut ini akan berpengaruh terhadap lembaga-lembaga sosial yang ada? Ya, kemudian perubahan dalam bidang seni, apakah seni tari, gerak tari misalnya. Ini kan tidak sampai menimbulkan terjadinya perubahan dalam lembaga-lembaga sosial atau hal-hal yang sifatnya mendasar. Ya. Nah, berikutnya yang berdasarkan tingkat pengaruhnya ini adalah perubahan yang besar. Nah, sesuai dengan arti kata besar berarti dengan terjadinya perubahan ini membawa perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi artinya di sini dengan perubahan yang besar sampai mempengaruhi sendi-sendi yang paling pokok yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, contohnya apa? Ini yang di sini yang Ibu gunakan adalah penggunaan teknologi. Ya. Nah, teknologi itu kan banyak sekali ya. Nah, yang di sini mungkin perlu Ibu juga jelaskan apa itu teknologi. Ya, teknologi ini bisa diartikan sebagai tidak hanya terbatas pada komputer, kemudian alat-alat transportasi, tetapi pemahaman teknologi di sini adalah semua alat yang bisa digunakan semua alat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itulah teknologi. Ya, kemudian contohnya di sini adalah dulu dengan sistem barter ya. Dalam sistem barter, jadi pertukaran barang dengan barang sesuai dengan kebutuhan daripada kelompok masyarakat. Kemudian transaksi tatap muka dengan pembayaran langsung ya, kita dengan menggunakan uang. Kemudian sekarang bagaimana? Ya, sekarang dalam melakukan transaksi kita bisa menggunakan kartu debit ya, atau kartu kredit. Nah, ini merupakan bentuk perubahan-perubahan yang besar. Atau contoh yang lainnya, perubahan dalam bidang industri misalnya.
Kalau dulu yang banyak digunakan adalah menggunakan teknologi tepat guna, ya, tidak menggunakan teknologi secara penuh, teknologi modern secara penuh, tetapi menggunakan teknologi tepat guna. Jadi masih banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi sekarang bagaimana? Ya, tenaga kerja sudah semakin sedikit diserap, lebih banyak menggunakan teknologi modern. Nah, apa yang terjadi nanti setelah adanya perubahan dalam bidang teknologi tersebut? Ya, nah, untuk contoh-contoh yang lainnya silakan nanti kalian mencari di internet, di Google, di YouTube dan sebagainya. Ya, jelas ya, Nana, untuk bentuk perubahan sosial yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk bentuk perubahan yang berikutnya, ini ada perubahan struktural, kemudian ada perubahan proses atau tidak mendasar. Nah, apa itu perubahan struktural? Perubahan struktural ini merupakan suatu proses sosial yang mampu menciptakan dan menghasilkan perubahan pada hubungan sosial yang terorganisir dalam suatu lembaga kemasyarakatan dan melibatkan anggota masyarakat. Ya. Nah, sekarang contohnya apa? Ya, jadi sini di dalam perubahan struktural ini adalah menciptakan dan merubah hubungan sosial yang terjadi, ya, hubungan sosial yang diciptakan lebih terorganisir, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di dalam pemilu. Apakah seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya? Sehingga yang mendapatkan suara banyak, dia sebagai pemegang kekuasaan yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan. Ya, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita ambil saja contohnya misalnya kalau dari pemerintahan Orde Baru ke reformasi. Perubahan apa saja yang terjadi di sana kalian bisa lihat. Ya. Kemudian kita lanjut dengan perubahan proses atau tidak mendasar. Ini merupakan bentuk perubahan yang hanya merupakan perubahan yang terjadi itu hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan-perubahan sebelumnya yang sudah ada. Ya, kita ambil contoh adalah perubahan kurikulum. Kalau dulu kita menggunakan KTSP, ya, kemudian yang sebelumnya lagi CBSA, kemudian yang sekarang adalah kurikulum 2013. Bedanya apa? Kalau di dalam kurikulum KTSP mungkin istilahnya teacher centers, ya, artinya guru masih menjadi pusat informasi, ya. Tetapi untuk kurikulum 2013 tidak lagi, ya, sudah berbalik, ya. Jadi di sini sekarang yang menjadi pusat adalah siswa, ya, student centers, ya. Artinya nanti dituntut bahwa siswa itu harus lebih aktif lagi, ya. Seluruh siswa harus lebih berperanan di dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian ini juga akan berdampak pada perubahan-perubahan yang lain. Sistem ujian yang dulunya menggunakan kertas sekarang secara online. Ya, hanya saja untuk tahun yang kemarin kita tidak bisa melaksanakan ujian nasional secara online karena kondisi yang tidak memungkinkan akibat dari merebaknya virus COVID-19 ini, ya, sehingga tidak mungkin bisa dilaksanakan, ya, karena dampaknya akan lebih buruk lagi. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ini apakah akan dilaksanakan, kita belum tahu bagaimana kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah atau Menteri Pendidikan yang sekarang ini. Ya, itu perubahan proses. Jadi, perubahan proses itu adalah merupakan perubahan yang dilakukan untuk menyempurnakan saja yang sudah ada. Ya, baik, jelas ya. Kita lanjut ke perubahan yang berikutnya, ya. Nah, di sini ada klasifikasinya adalah berdasarkan sisi kemajuan maupun kemundurannya, ya. Untuk bentuk perubahan, ya, ke arah kemajuan itu disebut dengan perubahan yang progres, ya. Jadi perubahan progres itu adalah perubahan yang membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat, ya. Biasanya perubahan inilah perubahan yang dikehendaki dan diharapkan oleh masyarakat,
ya, sehingga masyarakat akan lebih maju. Ya, contohnya apa? Salah satu contohnya adalah buku digital atau electronic books atau e-books ya. Nah, ini merupakan bentuk progres. Nah, sedangkan untuk perubahan ya yang mempunyai dampak kemunduran ya atau yang disebut dengan perubahan regres, yang perubahan yang tidak menguntungkan, terjadi perubahan tetapi tidak menguntungkan masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kemunduran ya. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang di sebelah kanan. Itu gambar apa, anak-anak? Gambar situasi konflik, situasi perang ya. Nah, progresnya di mana? Progresnya itu adalah di dalam perkembangan teknologi persenjataan ya, persenjataan ya, kita sudah menggunakan senjata, menggunakan bom dan sebagainya, bahkan menggunakan mungkin ada juga negara-negara yang menggunakan senjata pembunuh secara massal yang dibuat secara berasal dari kandungan kimia ya. Nah, itu merupakan bentuk dari perubahan ke arah progres, kemajuan dari satu pihak. Kalau dulu kita berperang, misalnya pada zaman penjajahan Belanda dulu di Indonesia, kita masih menggunakan nyata bambu runcing dengan cara bergerilya dan sebagainya, tetapi sekarang gimana? Sudah ke arah kemajuan. Nah, kemudian dari gambar ini regresnya apa? Jadi dengan kemajuan dalam bidang teknologi persenjataan ini justru akan menimbulkan pemusnahan secara massal ya. Jadi akan menimbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat ya, menimbulkan kemiskinan juga dengan perkembangan teknologi pada masyarakat terutama yang sering terjadi konflik ya. Kemudian contoh-contoh yang lain banyak juga ya, perkembangan kemajuan dalam bidang teknologi yang lainnya itu juga bisa menimbulkan perubahan yang regres ya. Silakan kalian cari contoh-contoh yang lainnya. Ya. Kita lanjut sekarang berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Artinya apakah perubahan itu terjadi secara lambat ataukah perubahan itu terjadi secara cepat? Ya. Nah, perubahan yang terjadi secara lambat itu yang disebut dengan evolusi, ya. Perubahan yang memerlukan waktu relatif lama, ya. Satu perubahan biasanya akan diikuti oleh perubahan yang lainnya. Tetapi di sini kadang-kadang terjadinya perubahan tanpa disadari atau kecil ya dirasakan oleh masyarakat, ya. Karena apa? Karena terjadi sangat lambat. Ya, jadi bisa dikatakan untuk perubahan lambat atau evolusi ini adalah merupakan yang bisa dikatakan alamiah ya, perubahan yang terjadi secara alamiah. Semua masyarakat akan mengalami perubahan evolusi ini. Ya, jadi perubahan evolusi biasanya dilakukan tanpa rencana. Jadi terjadi dengan sendirinya perubahan sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa di lingkungannya sudah terjadi perubahan. Ya, baik kita lanjut lagi perubahan yang cepat atau revolusi. Perubahan yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan yang pokok, ya, karena cepat yang memerlukan waktu relatif cepat ya, Bu, maaf ini mungkin salah ketik ya, relatif cepat, lebih cepat ya, dan menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Ya, nah sekarang kalau di dalam perubahan lambat atau evolusi ini kan dilakukan tanpa rencana, tetapi kalau di dalam revolusi itu dilakukan harus dengan rencana, ya, sehingga ciri-ciri dari revolusi itu apa saja atau apa yang menjadi syarat revolusi itu bisa berhasil. Yang pertama adalah revolusi itu memang merupakan keinginan dari masyarakat. Masyarakat ingin melakukan perubahan secara besar-besaran. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan revolusi ada pemimpinnya.
Ya, pemimpin yang mampu menampung keinginan aspirasi daripada masyarakat untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai. Apa sih tujuan dilakukannya perubahan tersebut? Ya. Kemudian yang keempat, dapat menentukan momentum. Tahu artinya momentum? Ya, waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Kita ambil contoh misalnya revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia kan memang mempunyai keinginan untuk merdeka, baik dari Belanda maupun Jepang, sekutu dan sebagainya. Ya, nah kebetulan pada waktu itu kita mempunyai seorang pemimpin yang mampu menampung keinginan masyarakat. Siapa? Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Ya, jadi tujuannya jelas, yaitu ingin merdeka. Kita yang tidak ingin selamanya dijajah. Ya, Belanda selama 3,5 abad, 350 tahun, ya. Kemudian Jepang juga 3,5 tahun. Kemudian momentum yang tepat itu pada saat apa? Pada saat itu kita kan dikuasai oleh Jepang. Kemudian ternyata Jepang pada waktu itu kalah dari sekutu, ya. Jadi di Jepang itu dibom, ya. Bom Hiroshima, ya, itu digunakan oleh pemimpin-pemimpin dan masyarakat kita pada waktu itu untuk melakukan perubahan, ya. Nah, kalian bisa lihat perubahan apa saja yang terjadi di dalam revolusi kemerdekaan. Sudah tentu adalah di dalam sistem pemerintahan. Ini akan mempengaruhi sendi-sendi yang pokok, ya. Baik, jelas ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke saluran perubahan. Nah, ini melalui lembaga apa saja? Lembaga pemerintahan, lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga hukum. Ini semua yang akan melakukan yang digunakan sebagai saluran, ya. Saluran atau media untuk melakukan perubahan, ya. Nah, ini seperti biasanya, ya. Jadi untuk tugas ini nanti kalian kerjakan pada jam berikutnya, ya. Jadi jam berikutnya kalian kerjakan seperti biasanya, kalian kerjakan di Google, hanya mengisi saja, ya. Dikerjakan di Google Classroom sebelum jam pelajaran berakhir, ya. Jelas anak-anak, ya. Jadi itu merupakan beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial, ya. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir sebagai bentuk dari sebagai bukti bahwa kalian itu mengikuti pembelajaran daring ini, ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, mungkin Ibu akan mengucapkan selamat siang, ya. Om Santi 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 Om.